Shalom teman-teman. Dengan kondisi wabah COVID-19 pada saat ini yang kita alami, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, kita tidak bisa beribadah bersama-sama seperti biasanya. Tapi saya harap teman-teman di rumah dengan kondisi yang sehat dan teman-teman juga bisa merasakan kehadiran Tuhan pada saat ini. Kita akan awali ibadah kita mau awali dengan pujian Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Pujikan lebih sungguh, kita mau undang Tuhan hadir saat ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya,
mau sembah Tuhan, kita mau undang Tuhan hadir saat ini. Kita mau rasakan hadirat Tuhan, kita mau rasakan kasih Tuhan nyata untuk setiap kita. Haleluya Tuhan. Pujikan ref dengan lebih sungguh-sungguh. Kita pujikan ref dengan lembut. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Terima kasih Yesus, Kau masih memberikan kesempatan untuk kami. Kami merasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah rela mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Dan Kau bangkit Tuhan di hari yang ketiga. Itu semua karena kehebatan-Mu Tuhan, itu semua karena kuasa-Mu Tuhan. Kami dilayakan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, dan kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Kau berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus sudah bangkit menebus dosa-dosa kita. Patutlah kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kita mau sama-sama pujikan pujian Allah bangkit dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Kita mau sambung dengan pujian Sebab Dia Hidup. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau sambut firman Tuhan, kita mau pujikan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita pujikan pujian dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Sekali lagi katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu, Engkau sungguh baik. Dalam segala keadaan kami yang sedang kami alami saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, kami percaya kebaikan-Mu terus berlaku buat setiap kami. Gak ada alasan kami mengeluh, gak ada alasan kami gak mengucap syukur. Karena dalam segala hal kami terus merasakan dan akan selalu merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami ada, kami percaya firman-Mu menembusi hati kami. Firman-Mu menguasai hati kami, sehingga membuat kami Tuhan bisa mengerti isi hati Tuhan. Buat kami tahu apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kami harus hidup menjalani masa muda kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu yang mengurapi setiap kami dimanapun kami ada dan apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Atas anugerah Tuhan yang luar biasa kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya percaya sekalipun mungkin kondisinya atau
keadaan kita beribadah tidak seperti biasa, namun saya yakin Tuhan dimanapun kita ada, Dia sanggup memberkati kita luar biasa. Dan saya percaya hari ini berkat Tuhan ada buat setiap kita. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Dan saya percaya ini waktunya PPA ini berkat untuk sekian banyak orang. Ya, makin banyak orang di luar sana yang bisa mendengar dan diberkati lewat pelayanan kita. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah kebangkitan Yesus atau kebangkitannya membawa pengharapan. Sudah terkasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita merayakan Paskah. Meskipun di tengah kondisi seperti ini kita nggak boleh keluar, kita ibadah streaming atau online, tapi saya percaya yang paling utama bagaimana hati kita terus nempel sama Tuhan. Nah, hari ini tema yang diberikan sungguh luar biasa, bahwa kebangkitan Yesus, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan sekedar bangkit untuk pamer, bukan sekedar bangkit untuk bombongan, untuk menyatakan kedahsyatannya atau menyatakan kehebatannya, namun Yesus bangkit untuk menyatakan sesuatu yang namanya pengharapan buat kita. Nah, ketika saya merenungkan saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya sampai pada satu kesimpulan begini. Ketika saya berdoa di minggu-minggu Paskah kemarin, saya merenung, ada banyak orang merayakan Paskah, tapi masalahnya hanya sedikit orang yang mengalami Paskah. Saya ulang sekali lagi, mungkin teman-teman di rumah bisa perhatikan baik-baik. Ya, banyak orang merayakan Paskah. Saya yakin nih, kalau kita nggak pandemi corona kayak gini, kita akan habiskan sekian banyak kas kita untuk merayakan Paskah. Namun masalahnya hanya sedikit orang yang mengalami Paskah. Hanya sedikit orang yang mengalami kebangkitan Yesus. Hanya sedikit orang yang bisa merasakan pengorbanan Yesus. Ada banyak anak muda yang masih menyerahkan hidupnya kepada dosa. Ada banyak anak-anak muda, terutama anak PPA juga, yang masih hidupnya sembarangan, hidupnya seenaknya saja. Saya kasih nama, kita merayakan Paskah tapi nggak mengalami Paskah. Hari ini saya berdoa justru di tempat saudara masing-masing, kita bukan cuma merayakan, tapi kita mengalami Paskah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang pertama atau pasal 1 ayat 3 sampai 5. Saudara perhatikan di situ. Hari ini kita akan lihat betapa dahsyat kebangkitan Yesus, betapa dahsyat peristiwa ketika Yesus mati dan bangkit buat kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, perhatikan ini teman-teman, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan, ayat ini, hari ini kita akan belajar dari ayat 3, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Yesus bangkit memberikan pengharapan buat kita. Jelas ayat yang ketiga berkata seperti ini. Perhatikan lagi. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sama-sama katakan kebangkitan Yesus Kristus. Kepada membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan ini, bahwa kebangkitan Yesus bukan cuma sekedar menyatakan Dia Tuhan, bukan cuma sekedar menggenapi janjinya, namun Alkitab berkata kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepada kita suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan, teman-teman. Ya, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita satu hidup yang bukan sekedar hidup, namun hidup yang memiliki pengharapan. Maka pertanyaan besarnya yang hari ini kita akan bahas, pengharapan apa? Pengharapan seperti apa yang Yesus kasih? Pengharapan seperti apa yang Yesus berikan buat kita? Pengharapan apa yang Yesus sediakan lewat kebangkitannya? Hari ini kita akan belajar 3 hal saja. Pengharapan apa yang Yesus berikan untuk kita? Mari kita baca sekali lagi ayat yang ketiga. Lalu nanti kita masuk ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya ajak teman-teman baca lagi ayat 3. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Teman-teman, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan dalam 3 hal. Masa lalu, masa depan, dan masa kini. Yang pertama, masa lalu. Apa
pengharapan masa lalu yang kita bisa lihat dari ayat ini. Dikatakan Yesus bangkit membawa atau membuat kita bisa lahir baru, sehingga kalau dulu kita hidup tidak ada artinya, hidup gak ada pengharapannya, hidup sia-sia. Kita berkata Yesus bangkit memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Anak-anak muda dengar, Yesus bangkit memberikan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan satu, pengharapan masa lalu. Apa pengharapan masa lalu? Dengar baik-baik. Semua kesia-siaanmu, semua dosamu, semua masa lalumu, semua hidup lamamu sudah diganti dengan hidup yang lebih baik, yang penuh dengan pengharapan dari Tuhan. Yesus bangkit, yang pertama, memastikan bahwa hidup kita yang dulu sia-sia, kita mengalami kelahiran baru. Lahir baru, namanya baru berarti ada yang lama, teman-teman. Apa yang lama? Semua masa lalu kita, semua dosa kita. Kita yang dulu berani sama orang tua, kita yang dulu males datang PPA, kita yang dulu nyontek di kelas, kita yang dulu kurang ajar sama orang lain, kita yang dulu suka pada dosa-dosa yang dilarang Tuhan. Yesus bangkit memberikan pengharapan pasti bahwa begini, semua dosamu di masa lalu sudah diganti dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita harus tangkap. Pengharapan macam apa yang Yesus berikan bagi kita? Pengharapan bahwa apa yang dulu jadi hidup lama kita, itu sudah nggak berlaku lagi, diganti dengan hidup yang baru. Kita lihat contohnya. Paulus, 1 Korintus pasal 15. Teman-teman buka Alkitabmu dalam 1 Korintus pasal 15. Ini ayat yang luar biasa sekali. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 9 sampai 11. 1 Korintus pasal 15, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Coba saudara lihat itu. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, kata Paulus. Kita tentu tahu dulu Paulus itu penyiksa, Paulus itu orang berdosa, Paulus punya masa lalu yang kelam. Dulu aku yang paling hina, gak ada gunanya dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Perhatikan ini teman-teman. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, dan sebagainya, dan sebagainya. Paulus mengalami masa lalunya yang penuh dengan dosa, masa lalunya yang gak berharga, masa lalunya yang jahat, masa lalunya yang penuh dengan kesalahan, berubah menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka hari ini dengar baik-baik, Yesus bangkit memastikan bahwa semua dosa masa lalumu sudah dihapuskan. Semua dosa masa lalumu yang gak berguna, hidup kita yang sia-sia, hidup kita yang kosong, hidup kita yang gak ada gunanya, diubah menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan, saudara-saudara. Kalau dulu kita punya status orang berdosa, maka ketika Yesus bangkit, status kita berubah menjadi orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, sekali lagi, kita cuma merayakan atau mengalami? Karena kalau saudara cuma merayakan bangkitan Yesus, mungkin saudara nggak mengalami diubahnya masa lalu kita, dipastikannya semua dosa masa lalu kita nggak lagi menjadi sesuatu yang nempel dalam hidup kita. Percayalah bahwa Yesus bangkit buat kita, memastikan bahwa segala dosa masa lalu sudah dihilangkan. Status kita berubah dari orang harusnya binasa menjadi orang yang diselamatkan dan dikasih oleh Tuhan. Arah hidup kita udah berubah. Kalau dulu arah hidup kita nyenengin diri sendiri, mikirin diri sendiri, bahasa Inggrisnya self-center. Cuman mikirin diri sendiri, yang penting aku seneng, yang penting aku puas, ngejar semua kesenangan diri. Ketika Yesus bangkit dan kita mengalami kebangkitan Yesus, pastikan bahwa hidup kita nggak lagi mengarah pada diri sendiri, tapi mengarah kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Bukan self-center, tapi menjadi Christ-center. Orang yang mengalami kebangkitan Yesus pasti hidupnya mengalami perubahan. Dan kebangkitan Yesus memastikan bahwa masa lalu kita semua sudah dihapuskan dan diganti dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan, ada satu Alkitab berkata, satu firman Tuhan, walau dosaku merah seperti kirmisi, merah sangat berdosa, tapi Tuhan bisa ubah menjadi seputih salju. Karena kasihnya yang luar biasa. Salib Yesus sudah memastikan bahwa setiap dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Sebab itu mari hidup sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan Yesus. Gak lagi dikuasai masa lalu,
Mungkin hari ini saudara mengeluh pada saya dan berkata, tapi hidup saya penuh dosa, tapi saya masih gini dan sebagainya. Mari kita alami kebangkitan Yesus dan pastikan bahwa kita mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, pengharapan seperti apa yang Yesus kasih buat kita? Yang pertama, pengharapan akan masa lalu. Pengharapan masa lalu itu seperti apa, Kak? Pengharapan masa lalu bahwa memastikan semua dosa kita di masa lalu sudah tidak lagi berlaku, diganti dengan sesuatu yang luar biasa. Kita kembali ke kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama. Kita sudah selesaikan ayat 3, sekarang kita lihat pengharapan apa lagi yang kedua, ayat yang keempat. Ini luar biasa sekali. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Pengharapan masa lalu membuat kita dipastikan semua dosa kita sudah diampuni, semua hidup sia-sia itu sudah berlalu. Yang kedua, pengharapan akan masa depan. Saudara, anak-anak muda, dengar baik-baik perkataan saya. Apa yang membuat kekristenan, apa sih yang bikin ikut Yesus itu spesial dibanding dengan yang lainnya? Saya pernah ketemu anak muda, dari anak muda sampai orang tua, dia tanya sama saya, apa sih yang bikin kekristenan itu spesial? Apa sih yang bikin orang Kristen itu lebih berbahagia dari orang lain? Saya kasih tahu ke kalian. Apa yang membuat kekristenan begitu spesial? Karena kekristenan tidak cuma berbicara tentang hari ini, tapi kekristenan berbicara tentang hari depan. Enggak cuma fokus ke sekarang, tapi ke hidup yang akan datang. Saya kasih satu quote. Orang Kristen itu, yang betul-betul Kristen loh ya, bukan yang Kristen KTP, bukan yang cuman Kristen kalau ditugas, bukan Kristen kalau ada bantuan. Ini Kristen yang benar-benar Kristen nih. Saudara dan saya yang lagi nonton ini Kristen beneran ini. Ya, orang Kristen beneran itu hidupnya 2 kali, mati 1 kali. Saya ulang sekali lagi. Orang Kristen yang benar-benar orang Kristen mati 1 kali, hidupnya 2 kali. Maka jangan percaya omongan orang yang berkata hidup cuma sekali nikmati. Bohong. Itu bahaya itu. Anak muda saya kasih tahu itu menyesatkan. Kalau ada orang yang berkata hidup cuma sekali, nikmati. Mumpung masih muda, mumpung masih seger, seneng-seneng. Saya pernah kerja di satu daerah di Salatiga, gak ada angin, gak ada hujan, panas itu. Tiba-tiba ada satu anak SMA ketabrak, cuman gara-gara di tengah jalan ada batu. Naik motor merek titik-titik, naik motor keras di tengah jalan kena batu. Kribak. Langsung di, bahasa Prancisnya ditenggel ya. Langsung di bahasa Spanyolnya ditatai, langsung disamber sama mobil, dan yang terjadi mati di tempat. Anak SMA baru selesai ujian nasional. Bayangin tuh, mungkin dia udah daftar kuliah dan sebagainya. Kita enggak pernah tahu. Tapi saya kasih tahu ya, orang Kristen, saudara dan saya, teman-teman dan saya, kita hidupnya 2 kali, matinya 1 kali. Bukan cuman hidup yang sekarang, tapi hidup yang akan datang bersama dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak ngalami kebangkitan Yesus, dengar baik-baik. Kalau orang Kristen yang ngalami kebangkitan Yesus, hidup 2 kali, mati 1 kali. Tapi orang yang nggak ngalami kebangkitan Yesus, dengar baik-baik, mati 2 kali, hidup cuma sekali. Oke? Nanti hidup mati, terus mati lagi selama-lamanya. Tapi saudara dan saya yang mengalami kebangkitan Yesus, kita hidup. Kalaupun kita mati cuma sementara, karena kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Maka apa yang membuat kekristenan begitu spesial? Karena kekristenan itu nggak cuma ngomongin hari ini, tapi ngomongin besok. Kalau kita udah mati terus kita ngapain? Saya selalu ibaratkan begini, jangan hidup kayak orang antre. Kita berdiri antre aja, giliran mati. Nunggu giliran mati, udah. Yang tua dulu, kalau sudah mau duluan silahkan enggak apa-apa. Saya sih masih mau nanti dulu lah ya. Kalau mau duluan enggak apa-apa. Kita kayak orang antre gitu. Yang depan kita mati, ya udah kita tinggal tunggu masa antri kita. Enggak. Hidup kita enggak seperti itu. Kita sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Teman-teman, saya buktiin. 1 Korintus 15. Coba kita baca ya, 1 Korintus 15. Orang kalau cuma mikirin yang sekarang, itu orang paling kasihan. Coba lihat tuh, 1 Korintus 15. Ayat 17 sampai 19. 1 Korintus 15 ayat 17. Perhatiin ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18.
demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Kenapa? Kalau juru selamatnya mati, berharap apa? Makanya senang kita ya, Tuhan kita hidup. Coba di rumah bilang, Tuhan saya hidup, Yesus saya hidup, maka pengharapan saya tidak sia-sia. Dan ayat 19 berkata seperti ini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Kalau kita berharap sama Yesus, kalau kita menjadi orang yang taat sama Yesus cuman karena perkara sekarang di dunia, Alkitab bilang kita paling malang loh teman-teman. Kita orang paling kasihan. Kenapa kita berbahagia? Karena iman kepada Yesus gak cuman bicara sekarang, tapi bicara sampai besok selama-lamanya. Saudara yang mengalami kebangkitan Yesus dalam dirimu, ketika nanti kita dipanggil Tuhan, kita sedang mempersiapkan hidup yang lebih baik bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Gampangnya, mati masuk surga. Yesus bangkit memberikan pengharapan akan masa depan. Bahwa ketika nanti di masa depan kita hidup dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Orang yang tahu punya masa depan pasti hidupnya semangat. Orang yang tahu punya masa depan pasti hidupnya gak gampang menyerah. Orang yang tahu punya masa depan pasti PPA-nya semangat. Meskipun online. Jangan dijadikan kesempatan untuk online. Orang yang punya masa depan akan betul-betul sekolah dengan semangat. Akan betul-betul PPA dengan semangat. Melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena tahu ada masa depan yang sudah menantinya. Jadi teman-teman, yang pertama, Yesus bangkit memberikan pengharapan akan masa lalu. Memastikan semua yang sudah terjadi, semua hidup kita yang sia-sia itu gak berlaku lagi. Yang kedua, Yesus bangkit memberikan pengharapan akan masa depan. Bahwa nanti ke depan ada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan Alkitab bilang gak dimakan dengan ngengat dan karat. Gak ada yang lebih indah, gak ada yang lebih luar biasa selain hidup bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, 1 Petrus pasal 1 ayat ke-5. Coba lihat itu teman-teman. Harapan yang ketiga adalah harapan tentang masa kini. Kalau masa lalu semua dosa kita diampuni, masa depan kita hidup bahagia bersama Tuhan selama-lamanya, sukacita bersama Tuhan di sorga. Masa kini apa? Apa pengharapan masa kini yang Yesus berikan lewat kebangkitannya? Ayat yang ke-5. Yaitu kamu, saudara dan saya, teman-teman dan saya semua, kita, kamu, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ketika saya renungkan firman ini, saya sangat tersentuh oleh Tuhan. Ternyata Tuhan saya Tuhan yang luar biasa. Dia gak cuma peduli sama masa lalu dan masa depan kita. Mentang-mentang kita punya masa depan lalu sekarang kita ditinggalkan. Enggak. Ternyata Tuhan kita punya janji yang luar biasa. Kebangkitannya memberikan pengharapan. Bukan cuma di masa lalu. Bukan cuma untuk masa depan. Juga untuk masa kini. Apa janji Tuhan? Apa pengharapannya? Dikatakan, kamu yang dipelihara oleh Tuhan. Sementara kita masih menunggu hari depan kita. Sementara kita masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Sementara kita masih muda, sementara kita masih sekolah, sementara kita masih hidup di dunia. Tuhan berkata, kita dipelihara. Dalam terjemahan yang lain, ya ini kan terjemahan baru. Ada satu terjemahan namanya firman Allah yang hidup teman-teman. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan gini, kamu yang dijaga. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Coba teman-teman sadari, masa lalumu dihapus, dosamu diampuni sama Tuhan. Engkau gak lagi hidup untuk masa lalu. Masa depanmu dijamin sama Tuhan. Dan sekarang ketika kita masih hidup di keluarga kita, di sekolah kita, di PPA kita, dimanapun kita ada, Tuhan janji, kita dijaga, kita dipelihara. Kita tidak ditinggalkan seorang diri. Melewati hari-hari hidup kita, melewati setiap detik kehidupan kita, Tuhan janji, kita dijaga, dipelihara, dan kita nggak dibiarkan seorang diri. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa?
Bukankah ini membuat kita punya pengharapan? Oke, mungkin aku sekarang susah, keluarga aku tidak sebahagia teman-teman yang lain. Mungkin sekarang aku masih berat, mungkin sekarang aku masih nggak kayak yang lain. Tapi aku bahagia karena aku menjalani hidupku bersama dengan Tuhan. Ada satu istilah berkata, di dalam lembah kelam sekalipun Tuhan kami nggak takut. Karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Yang paling penting bukan apa yang sedang saudara alami. Saya ulang sekali lagi ya, teman perhatikan ini. Ini quote saya nih, kalau mau ditulis bawahnya tulis itu ya. Ini quote yang luar biasa, perhatiin. Bukan masalah apa yang sedang kau hadapi, tapi dengan siapa engkau menghadapinya. Kalau kita menghadapi semua bersama dengan Tuhan, saya percaya ada pengharapan dan ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau hari ini saudara masih, kenapa keluargaku seperti ini ya Tuhan? Kenapa pendidikanku seperti ini Tuhan? Kenapa aku gak dilahirkan dari keluarga yang enak, yang kaya raya? Dengar baik-baik. Bukan masalah hidup seperti apa yang kau jalani, tapi dengan siapa kau menjalaninya. Dan Tuhan berkata kebangkitannya memastikan, memberikan pengharapan bahwa kita menjalani hari ini. You are not alone. You walking with God. Engkau gak sendiri. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita gak ditinggalkan saudara-saudara. Kita diterima, kita dijaga, kita dipelihara. Daud pernah berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Teman-temanmu boleh tinggalkan engkau hari-hari ini. Semua masalah persoalan boleh terjadi dalam hidupmu. Kau mungkin anak muda yang merasa tidak punya masa depan. Kau mungkin anak muda yang merasa hidupmu sudah terlalu jauh dari Tuhan. Kau anak muda yang merasa hidupmu sudah terlalu hancur. Dengar baik-baik hari ini. Tuhan berjalan bersamamu dan memberikan pengharapan yang pasti dalam hidup saudara. Ayat terakhir teman-teman. Ini ayat yang sangat memberkati saya. Dan saya mau teman-teman ingat selalu ayat ini selama-lamanya. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Saudara perhatikan di situ, teman-teman lihat di situ. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan luar dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Rahasianya ini, coba teman-teman lihat. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, nanti teman-teman kalau mau dan kalau bersedia baca ayat ini dalam bahasa Inggris ya, atau dalam terjemahan lainnya. Bahasa Indonesia terjemahan baru kurang tepat membahasakannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, kalimat Kristus ada di tengah-tengah kamu, dalam bahasa Inggris dibilang gini, Christ in you. Yesus Kristus ada di dalammu, bukan di tengah-tengahmu, bukan di antaramu. Christ in you. Berita baik buat kita hari ini. Christ in you. Dan kalau Kristus ada di dalam sini, kenapa kita takut dan khawatir? Kalau Kristus ada di dalam sini, kita akan menjalani hari-hari kita sampai masa depan kita dengan penuh pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Hari ini alami kebangkitan Kristus. Saya nggak mau kita jadi orang Kristen yang cuma merayakan, tapi kita mengalami Yesus bangkit dalam diri kita. Lupakan masa lalu, semua sudah berlalu. Jangan hidup dengan masa lalumu. Jangan dikuasai masa lalumu. Berdamailah dengan masa lalumu. Karena Tuhan sudah melupakannya dan Tuhan mengampuninya. Kita fokus kepada masa depan sehingga hari ini kita akan lakukan yang terbaik. Karena kita tahu kita punya masa depan. Dan pengharapan akan masa depan sudah ada dalam kebangkitan Kristus. Dan hari ini karena Kristus bangkit, percayalah bahwa Christ in you. Yesus ada di sini, di dalammu. Buka hatimu, izinkan Yesus tinggal dalam dirimu. Percayalah, sekolahmu, kuliahmu, hari-harimu, engkau jalani dan engkau lewati bersama dengan Tuhan yang ada dalam diri saudara. Mari hidup sebagai orang-orang yang berpengharapan. Karena Kristus bangkit, sudah memberikan pengharapan itu buat kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa sebentar teman-teman. Mungkin hari ini kita merasa berat, hari ini kita merasa susah, hari ini kita merasa takut. Hari ini kita merasa kita anak muda yang gak berguna.
Hari ini kita merasa kita anak muda yang gagal. Hari ini kita merasa kita anak muda yang punya keluarga yang gak baik. Hari ini kita merasa berat atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini berkata buat kita, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan buat kita. Dia jamin masa lalumu, dia sudah ampuni semua dosamu. Dia jamin masa depanmu. Saya percaya Tuhan sedang menunggu kita di kekekalan. Dan dia jamin masa kinimu. Sehingga hari-hari yang kita lalui, meskipun susah, meskipun berat, meskipun kita kadang rasa gak kuat lagi, jalani bersama Tuhan. Ada kemenangan yang dia sediakan dan berikan buat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih Engkau bangkit buat kami. Terima kasih karena Engkau gak hanya mati untuk kami, tapi Kau bangkit buat kami. Pengharapan kami gak digantungkan kepada pribadi yang mati, tapi iman kami, pengharapan kami gantungkan kepada pribadi yang hidup. Bahkan bukan cuma hidup sementara, namun hidup selama-lamanya. Dan kami bangga punya Yesus dalam diri kami. Hari ini kami sadar, Christ in me. Yesus Engkau ada di dalam kami. Engkau bukan cuma ada di luar, Engkau bukan cuma ada di Alkitab, Engkau bukan cuma ada di gereja. Engkau ada dalam hati kami, Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih karena kehadiran-Mu dalam hidup kami menjamin masa lalu, masa depan, dan masa kini kami. Kami gak mau kehilangan Tuhan. Kami gak mau tukar Yesus dengan yang lain. Kami gak mau tukar Yesus dengan apapun. Karena Yesus yang terbesar dan paling berharga buat kami. Terima kasih Engkau sudah menjadi pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus bersyukur. Terima kasih buat salib dan kebenaran-Mu. Kami mau hidup sebagai anak-anak muda yang mengasihi dan hidup karena Kristus ada di dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi teman-teman, untuk Paskah ini bukan saja ibadah, kita akan ada lomba menghias telur. Nanti teman-teman akan mendapatkan telur dari mentor atau guru sekolah minggu atau diambil di PPA. Nanti lihat saja pengumumannya di WA. Teman-teman hanya menyiapkan alat dan bahannya. Dan caranya telur itu dihias baik-baik, difoto selama menghias. Setelah itu kalau telurnya sudah jadi, biasanya dikirimkan. Dalam foto itu harus ada telur yang dihias dan ada juga teman-teman sendiri. Ya, jadi tidak hanya telur, ada telur dan juga teman-teman. Itu akan berlaku untuk 2 hari, jadi ditunggu 2 hari sampai Senin. Dan kita akan ada hadiah juga. Hadiahnya adalah apa Mas Roni? Oke, hadiahnya kuota. Kuotanya nanti apa Mas? Ya Perdananya? nanti Perdananya apa? kuotanya nanti tergantung dari ya provider teman-teman. Oke, gitu Mas? aja, sip. Kita tunggu partisipasinya dan Tuhan memberkati. Amin.